Yang kami hormati teman-teman semuanya, warga SDN Kauman, yang saya hormati pula utamanya Bapak Rian Putra Setiawan sebagai CKP Angkatan ke-11 yang pada saat ini akan mengadakan diseminasi budaya positif. Marilah sebelum kita mulai kegiatan tersebut, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu program CGP yang memang harus kita sampaikan kepada teman-teman semuanya, sehingga harapan dari CGP nanti dengan adanya budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah ini, utamanya kepada siswa-siswi SDN Kauman dan juga Bapak Ibu semuanya, yang mana dengan budaya positif ini tentunya dapat meningkatkan kinerja, dapat meningkatkan karakter yang baik di dalam kehidupan di sekolah, sehingga nanti tujuan akhirnya dapat mencapai atau terwujud daripada visi misi yang juga ada di dalam sekolah kita. Bagaimana selanjutnya materi ini? Untuk lebih jelasnya, teman-teman kami mohon untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Untuk Pak Rian, untuk tetap semangat dalam mengikuti program ini, semoga nanti dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti CGP Angkatan 11. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan kepada slide pemaparannya, tentu saja marilah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya mulai dari dunia sampai di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu semuanya, jadi apa yang disampaikan Bu Diatin tadi di awal merupakan sebuah pembuka yang intinya memang betul ada beberapa kegiatan dari CGP yang melibatkan kepada Bapak Ibu guru. Bila pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu guru juga sudah kami reportkan untuk datang mengikuti pembahasan visi misi dari guru penggerak, pembuatan visi guru penggerak. Kali ini panjenengan kami libatkan lagi untuk diseminasi budaya positif. Jadi sebagai informasi, barangkali teman-teman mungkin sudah tahu, kegiatan guru penggerak ini terdiri dari 10 modul. Ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Di modul 1 itu ada 4 bahasa, modul 2 ada 3 bahasa, dan modul 3 ada 3 bahasa. Nah, budaya positif ini merupakan rangkaian modul dari modul 1.4. Begitu. Ini sengaja memang saya bicarakan dengan pelan-pelan, intonasi yang lambat supaya nanti 1 jam canda.
Ini nek cara tak ngomongin cepet-cepet mungkin munggah ternyata 15 menit wis bar. Nah, begini Bapak Ibu, budaya positif ini yang pertama perlu panjenengan ketahui, perlu kita ingat bersama. Dalam program CGP itu ada pada modul 1.1 disebutkan atau dijelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kurikulum 2013, kurikulum KTSP, KBK dan lain sebagainya, rata-rata yang digunakan sebagai dasar pemikiran itu adalah tokoh-tokoh dari luar negeri. Misalnya ada Slavin, Brunner, Auguste Comte, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Sementara pada modul ini, pada program CGP ini, kita menggunakan filosofi pendidikan berdasarkan tokoh pendidikan dari negara kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi kadang itu orang-orang dari dinas pendidikan atau dari kementerian itu menganggap bahwa kenapa kok kita selalu menggunakan tokoh-tokoh dari luar negeri? Belum tentu tokoh-tokoh itu kemudian relevan dengan budaya yang ada di Indonesia. Maka pada program CGP ini, tokoh yang kemudian diangkat adalah Ki Hajar Dewantara. Ini, ya, begitu ya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sistem Among, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sukrodo, Ing Madya Manungkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini tujuannya adalah agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Juga ada kata kuncinya, ada kodrat alam, kodrat zaman. Lalu Among, dan yang pentingnya adalah menuntun. Menuntun, ini kita mulai dari kata menuntun dulu Bapak Ibu. Jenengan ngertos nuntun kan nggih? Nuntun ini nek cara basa Jawa niki biasanya kita itu berada di sebelahnya. Misalnya kayak nuntun motor, kan nang jenengan. Mboten ana ceritane jenengan nuntun motor, motornya ning arep jenengan ning mrene ando. Mboten. Ataupun jenengan ada di depannya jauh, motornya ada di belakangnya jenengan. Tidak. Menuntun itu biasanya jenengan berada di sampingnya, mendampingi, dan sifatnya adalah pelan-pelan. Ngoten nggih, nek banter jenenge ora nuntut, nyurung. Nek saka mburi mah jongkrokno. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sing jenenge nuntun berarti kan yo alon-alon mendampingi. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nuntun adalah ada yang menuntun, dan biasanya yang nuntun itu yang sudah tahu jalannya. Misalnya enek wong tunanetra mau kita seberangkan ke jalan, melewati jalan, kita yang menuntun itu kan kita yang sudah bisa melihat oh jalannya ini. Seperti itu. Nah, inilah yang pada kesempatan kali ini sebagai Bapak Ibu guru merbawa dewi iki nuntun, harapannya kita juga memiliki pandangan, memiliki tujuan iki piye. Mergo kadang bocah-bocah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu bukan kertas putih kosong, melainkan kertas yang sudah ada polanya. Bapak Ibu guru sudah bisa melihat biasanya pola-pola itu, kemudian mau dikembangkan secara maksimal dengan cara menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti mereka itu kemampuannya, kekuatannya di mana, kelebihannya di mana dan lain sebagainya. Dan kodrat zaman, di zaman apa mereka sekarang berada. Harus pendidikan disesuaikan dengan itu semua. Terus terang, pendidikan zaman sekarang dengan zaman yang dulu itu kan berbeda ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nah, salah satu tanggung jawab sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi seperti itu. Sekolah ini adalah miniatur sebelum anak-anak nanti terjun ke masyarakat.
Maka dari itu di sekolah selain diajarkan ilmu pengetahuan, juga perlu diajarkan atau perlu ditanamkan sejak dini akhlak atau budi pekerti yang baik. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka sudah berada di lingkungan masyarakat, mereka bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, lalu pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan dalam rangka supaya anak-anak ini memiliki karakter yang baik ke depannya, pada program juru penggerak modul 1.4 itu dijelaskan atau dipaparkan sebuah budaya positif. Begini, ini hierarkinya begitu. Kalau dibuat lingkaran, ini yang paling rendah ini peraturan, kemudian di atasnya ada keyakinan, ketiga ada lingkungan positif, yang keempat ini adalah budaya positif. Yang paling dhuwur dhewe iki budaya positif. Budaya positif ini semacam seperti sudah refleks begitu. Bahkan kita kadang melihat sebuah tempat atau melihat sebuah wilayah gitu, karena budayanya sudah terkenal, maka semacam apa ya kalau saya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, pokoknya refleks begitu saja. Misalnya seperti ketika di Indonesia budaya ada sesuatu yang membudaya dari Indonesia tapi belum positif sampai saat ini, yaitu budaya korupsi katakan. Ini merupakan budaya yang sudah mulai dari peraturan, keyakinan, lingkungan positif, dan ini yang paling terluar adalah misalnya katakan yang dulu dari kita adalah korupsi. Contohnya itu sudah terkenal ini di negara manapun. Kalau misalnya ditanya negara mana yang dalam top of mind yang terkenal karena korupsinya, itu banyak yang mengatakan bahwa Indonesia berada jajaran atas. Dan ini tentu saja bukan budaya positif. Sementara kalau kita mengatakan dalam top of mind kita, negara yang terkenal karena selalu menjaga kebersihannya, bahkan ketika ada orang yang membuang sampah akan mendapatkan denda karena itu. Mungkin jenengan teringat negara mana itu? Jepang ada, apalagi misalnya Singapura dan lain sebagainya. Kita akan teringat negara-negara itu karena mereka menjunjung budaya-budaya positif. Nah, harapannya ini nanti karena tadi kita katakan seperti itu, dalam lingkungan sekolah kita menciptakan budaya positif. Nanti ketika anak-anak terjun ke masyarakat, salah satu budaya positif atau budaya yang sudah ada di negara kita lambat laun akan tergantikan dengan budaya baru yang jauh lebih baik. Kata mulai dari yang paling awal ini peraturan kelas, nanti ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Yang paling rendah ini peraturan kelas, karena biasanya peraturan ini sifatnya hanya satu arah. Peraturan itu dibuat biasanya yang buat yang punya tempat. Misalnya sekolah, berarti yang membuat sekolah. Anak biasanya tidak dilibatkan ketika membuat peraturan sekolah. Maka pada kali ini, pada kesempatan kali ini, kita juga akan merumuskan bagaimana supaya ojo segala sesuatu dari kita yang menentukan, tetapi anak-anak juga dilibatkan. Nanti ini kaitannya dengan motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik yang akan saya sampaikan di slide-slide yang mendatang. Begitu ya. Baik. Pada pertemuan kali ini ada 6 bahasan sebetulnya yang akan saya sampaikan. Mulai dari ini, 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 6 yang akan kita bahas. Ini dalam modul 1.4 itu sebetulnya banyak Bapak Ibu. Dan karena saking banyaknya, maka ini saya mencoba merangkumnya dalam waktu 1 jam. Ini sebetulnya dibanding dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, modul 1.4 ini ya jauh lebih banyak. Karena bahasanya ada sebanyak ini. Mulai dari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai bahas lebih jauh. Jadi begini, disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik anak agar anak dapat mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Di sini yang saya
atau saya warnai dengan merah, kebajikan universal. Yang namanya disiplin positif, namanya disiplin itu sebetulnya kita melakukan segala sesuatu yang sama secara berulang-ulang dan apa yang sudah kita tentukan di waktu yang lalu. Nah, dasarnya apa melakukan disiplin positif adalah kebajikan universal. Terlepas dari agama apapun kita, mau itu Islam, Hindu, Katolik, Buddha dan lain sebagainya, sebetulnya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat ada nilai-nilai kebajikan yang kita anut bersama-sama. Entah kita setuju atau tidak, kita semua agama mungkin mengajarkan itu. Misalnya saja kejujuran, itu adalah nilai yang terjalin secara universal. Semua agama kelihatannya menyetujui kejujuran. Itu nggih, jujur, kemudian lumo, artinya berderma, memberikan kepada orang yang kurang mampu, begitu kan? Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Begitu. Jadi kebajikan universal secara umum. Kita sebagai manusia, terlepas dari agama apapun itu, kita memiliki nilai-nilai apa yang kita yakini dalam hati untuk meyakini itu. Misalnya tadi saya contohkan itu. Disiplin positif pendekatan mendidik anak agar dapat mengontrol diri. Mengontrol diri itu apa? Berarti kan ketika anak dihadapkan pada sebuah pilihan, mereka memberikan pilihan yang bersumber pada kebajikan universal. Misalnya kok dijaili kancane, misalnya kok koncone orang bawa jajan, katakan ketika jam istirahat ada sebuah acara di sekolah untuk Jumat sehat, membawa makanan sehat, ada satu anak yang tidak membawa bekal. Kalau anak memiliki disiplin positif, mendidik anak agar dapat mengontrol diri, memilih tindakan, ya kan? Dan mereka dapat memilih tindakan. Apa tindakan dari seorang anak yang melihat temannya tidak membawa bekal? Nah, harapannya adalah anak tersebut mau berbagi bekalnya kepada temannya. Atau kalau tidak mau berbagi, paling tidak ya orang ngidi-ngidi kancane, mengatakan atau dengan kata-kata yang tidak pantas kepada temannya. Ini adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terlepas agama apapun itu, kita punya nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Itu. Kalau kita mau tanya kepada diri kita sendiri, barangkali kita juga punya nilai-nilai itu. Dan tentu saja nilai ini kadang juga berbeda dengan teman-teman yang lain. Entah itu nilai kejujuran, bagaimana kita memandang orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam agama Islam menurut Salim Afilah, itu kan, yang saya pernah dengarkan sedikit kutipan dari pengajiannya, kalau dalam agama kita, di agama Islam, nilai-nilai kebajikan itu ya seperti ini. Kita agama itu mengajarkan kita cara untuk memandang hidup, cara kita memandang mati, cara kita memandang hidup setelah mati. Maka dengan kita memiliki tiga pemahaman yang berbeda tentang cara memandang hidup, cara memandang mati, cara hidup setelah mati dan lain sebagainya, itu mempengaruhi cara kita bertindak terhadap orang lain. Karena nilai-nilai yang kita anut dengan orang-orang yang berbeda agama kadang juga berbeda begitu. Yang lanjut, tahu peraturan diri. Nah, Pak Bobo so. Bilang ini. Orang apa pesan? Pesan. Iya. Oke. Lah ini mau kan nilai-nilai kebajikan universal gitu kan, yang setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lah ini sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, khususnya kita yang berada pada pendidikan, ranah pendidikan, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama pada kurikulum merdeka? Nilai-nilai yang kita sepakati itu adalah salah satunya berkenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai apa saja? Nilai kebajikan apa yang ingin diharapkan outputnya kayak piye? Istilahnya seperti itu. Jadi ini ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan
kebijakan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Saya rasa Bapak Ibu guru juga sudah paham semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terutama yang atas, beriman dan bertakwa kepada yang Tuhan yang Maha Esa. Kita di Indonesia percaya, semua masyarakat Indonesia pada umumnya percaya bahwa ada Tuhan, dan kita percaya ada satu Tuhan yang kita pilih itu, atau apa maksudnya? Ada yang kita yakini sesuai dengan pasal 29 gitu kan ya. Tidak ada, ya biasa ada beberapa agama yang kemudian dipercaya di Indonesia, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan nanti ada Konghucu juga, Kristen. Sudah kita sepakati bersama. Bahkan juga di pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga sudah ada. Tuh lanjut Bu. Iya. Iya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi manusia, Bapak Ibu, apabila kita mau melihat atau mengamati begitu pada perbuatan anak-anak kita, kadang dan kita sendiri sebagai manusia, kita melakukan segala sesuatu itu motivasinya itu ada 3 biasanya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau kalau dari singkat kata itu, kalau katanya Anthony Robbins dalam bukunya yang berjudul Awaken the Giant Within, itu membangunkan raksasa yang ada pada dalam diri kita. Tujuan manusia, motivasi manusia melakukan segala sesuatu itu cuma ada 2, mendapatkan nikmat dan juga menghindari sengsara. Itu saja. Kalau disederhanakan dalam 2 kalimat itu, mendapatkan nikmat dan juga menghindari sengsara. Kenapa kok anak-anak ada yang berangkat telat? Katakan begitu. Karena mereka mencari nikmat, menghindari sengsara. Nikmatnya apa? Mungkin bisa tidur jauh lebih lama, bisa males-malesan, bisa nyekrol HP jauh lebih lama. Tapi kan ada dampaknya apa? Ada ketidakenakannya. Kalau misalnya mendapat berangkat siang, nah itu, yaitu menghindari sengsara. Sengsaranya dihindari apa? Pelajaran. Barangkali anak-anak di kelas itu tidak suka dengan pelajaran, makanya dia menunda-nunda untuk datang sekolah. Ada 2 hal yang diperbandingkan begitu ya. Sing penak itu turu, scroll HP, sementara yang kedua, pilihan yang kedua adalah datang ke sekolah dengan pelajaran yang mungkin atau dengan teman yang mungkin tidak disukai. Itu biasanya seperti itu. Apapun kegiatan kita, biasanya motivasinya cuma ada 2. Kita mencari nikmat dan juga menghindari kesengsaraan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada modul 1.4 Bapak Ibu, ada 3 jenis isinya, 3 jenis konsekuensi, 3 jenis tindakan yang dikenal. Ada 3 jenis tindakan untuk mengatasi ketika siswa tidak mematuhi keyakinan kelas atau tidak mematuhi peraturan atau melanggar norma atau nilai yang telah diyakini bersama. Yaitu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu, ini biasanya ada pelanggaran. Kemudian pelanggaran yang hukumannya biasanya tidak sesuai. Apapun jenis pelanggarannya, hukumannya biasanya itu tidak sesuai dengan masalah yang mereka ciptakan. Misalnya seperti ramai di kelas, kemudian gaduh di kelas, lalu diberi hukuman. Hukumannya anak diminta untuk menuliskan, saya tidak akan ramai di kelas lagi sebanyak 1000 kali dan lain sebagainya. Itu yang namanya hukuman. Pelanggarannya opo, tetapi akibat dari membuat pelanggaran itu mendapat hukuman. Hukumannya itu kadang yang tidak nyambung dengan apa
Sementara konsekuensi ini jauh lebih baik daripada hukuman karena kadang disesuaikan dengan kesalahan apa yang mereka perbuat sebelumnya. Misalnya anak ngorek-ngorek bukune kancane. Lah, kesalahannya kan bukune kancane diorek-orek. Ngaten toh? Lalu bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya bisa berbagai macam tetapi yang ada kaitannya dengan itu. Apakah nanti dia mengganti buku temannya yang diorek-orek tadi? Yang jelas apapun itu ada kaitannya dengan hukumannya itu. Ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Sementara kalau yang namanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau restitusi ini sifatnya penawaran, ditawarke. Gelem gak kowe memperbaiki kesalahanmu? Kalau restitusi ini biasanya melibatkan dua arah antara bapak ibu guru dengan siswa yang melakukan pelanggaran atau sejenisnya. Siswa ditawarkan dulu, ditanya dulu apa yang mereka lakukan itu betul atau salah. Nek salah mereka juga ditawarkan pengen kok dandani orang sesuai dengan nilai-nilai atau orang, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Coba Pak Bu ini lanjutkan berikutnya. Nah ini di sini ternyata dari para pakar psikolog dan juga pengamat perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini dibagi menjadi dua kolom. Kolom yang pertama disebut sebagai identitas gagal, sementara yang kedua dinamakan sebagai identitas sukses. Mulai dari hukuman dulu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini perbedaannya apa gitu kan? Perbedaannya ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya itu tadi seperti yang saya katakan. Misalnya bocah kok orang atau misalnya bocah kok bolos, atau bocah misalnya pada waktu upacara tidak bawa topi. Kalau mendapat hukuman menyakitkan terjadi apa? Ya bisa mendapatkan dikokon di lapangan di PP. Padahal seorang topinan, ya memang topinan itu melanggar aturan dari sekolah, tapi terus baru di PP dan lain sebagainya. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi tadi saya katakan, kalau ini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misal tadi yang saya katakan ngorek-ngorek bukune kancane. Lalu sesuatu yang harus terjadi apa? Karena kamu wis ngorek-ngorek bukune kancamu. Itu kan karena tindakanmu kamu sadar kowe wis melakukan kesalahan. Untuk memperbaikinya sesuatu harus terjadi apa? Mengganti. Itu sesuatu harus terjadi begitu. Ada tanggung jawab dari dianya. Sementara kalau dari hukuman ini, bocah itu kaya wis nganu lah, wis ditentukan dari pihak penghukumnya, tidak dilibatkan sama sekali gitu loh. Oke, bariki nganu wis nganu mergora nggawa topi bariki ning lapangan. Hormat selama berapa menit dan lain. Orang mereka tidak diberi pilihan kalau pada hukuman. Yang memberi itu yang guru gitu loh. Sementara kalau konsekuensi itu biasanya anak juga ditawarkan dulu. Ini kalau kamu kok rusak bukune, terus apa yang kamu lakukan? Mengganti Pak, oke, boleh silakan. Nah kalau restitusi ini merupakan pilihan. Ada kemarin saya itu juga membuat namanya segitiga restitusi begitu. Segitiga restitusi ya begitu ada anak mau membuat sebuah pelanggaran. Ada dua contoh yang saya gunakan dan ini paling sering digunakan yaitu siswa telat gitu kan. Nah telat tidak langsung dihukum itu tidak, tetapi dalam segitiga restitusi gitu ya, itu dikongkon ditakoi bisik, ini cerita begitu, ditakoi bisik, ditakoi, kemudian nanti ada lagi lah yang ditakoi, ditanyai penyebabnya, kemudian ditanyai iya lah, supaya ini tidak terjadi untuk yang ke berikutnya. Ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, ini hukuman. Ketika anak dihukum, ini mungkin tidak akan saya jabarkan semuanya, tapi hanya satu atau dua saja. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, karena biasanya anak yang dihukum seringan apapun itu, apalagi jika melibatkan fisik ataupun psikis, biasanya akan menimbulkan trauma untuk jangka panjang. Maksudnya gitu. Nah kalau ini jangka pendek untuk menguatkan murid dalam jangka panjang. Menguatkan karena apa? Karena dalam restitusi anak itu diajak diskusi, PIA, dan lain sebagainya. Lanjut Pak.
Nah, jadi tadi di awal saya sudah menceritakan secara ringkas gitu apa perbedaan dari hukuman dan juga apa perbedaan dari konsekuensi. Lah, saiki ya ini apakah kita juga akan berlatih bersama-sama Bapak Ibu? Niki jenengan kersani kira-kira iki masuke hukuman atau konsekuensi. Ngoten nggih. Nggih. Mungkin minta bantuannya nggih jenengan mengatakan ini hukuman atau konsekuensi. Begitu ya. Mulai dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Ya, karena ini telat kan harapannya supaya tidak telat lagi, tapi tindak lanjut yang dilakukan oleh guru adalah kemampuan nulis seperti itu, barangkali supaya jera ya, tapi ini termasuk adalah hukumannya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga, karena kadang tidak nyambung dengan pelanggaran yang dibuat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi oleh konsekuensi ini sing orek-orek dhewe, maka dia yang harus membersihkannya. Itu konsekuensi dari tindakannya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Biasanya yang melibatkan fisik-fisik ini biasanya adalah termasuk ke dalam hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kertasnya diorek-orek kemudian dibalik diganti yang lebih baik. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya kira-kira ya lumrah ya jenenge ngobrol karo kancane kok di PP jam 12 ngono kuwi lak nggih. Panas ah nggih, kok nek moro-moro semaput, kok nek moro-moro piye malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Ini yang terakhir, ini agak sadis ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Karena tidak pakai sepatu, maka sepatunya dikon nyoplok sedina ora sepatunan. Kira-kira sesuai pola kalau pelanggarannya ini biasanya termasuk adalah hukuman. Untung saja Bapak Ibu ini bertelanjang kaki karena memakai sepatu. Kalau dia salah seragamnya, karena ketika menuduh ini malah akan jadi hal-hal yang aneh-aneh ini ya. Karena ini nanti akan ditayangkan di channel YouTube, maka memang sebisa mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia yang bukan merupakan bahasa keseharian yang saya gunakan. Mungkin terdengar wagu di telinga Bapak Ibu gitu ya, tapi mohon dimaklumi. Nah, lalu ketika ada pelanggaran di sekolah, itu sebenarnya tidak hanya hukuman atau konsekuensi saja yang bisa diterapkan. Melalui pendidikan guru penggerak ini ternyata ada opsi ketiga yang namanya apa? Restitusi. Restitusi menika apa Bapak Ibu? Pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua ini ciri-cirinya dari segitiga restitusi ya, atau restitusi ya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini opsi yang ketiga ketika ada anak-anak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati gitu. Biasanya sampai saat ini sebelum saya ikut pelajaran atau pelatihan guru penggerak, biasanya ya saya memberikan hukuman. Meskipun saya kira-kira hukumannya itu mendidik gitu ya. Misalnya anak tidak memakai topi pada waktu upacara. Jam istirahat saya minta mereka untuk jemputi sampah. Meskipun menurut saya itu mendidik, ternyata setelah mengikuti program guru penggerak ini baru saya tahu bahwa dalam jangka panjangnya anak-anak tidak menimbulkan motivasi intrinsiknya, tidak timbul. Malah yang timbul itu
ya ekstrinsik karena mendapat perintah dari orang lain. Harapannya apa kalau dengan segitiga restitusi bocah iki soben iki mudeng iso melakukan segala sesuatu karena dia tahu nilai-nilai positif atau disiplin positif. Soalnya nek saniki Bapak Ibu, banyak dari kita bukan di lingkungan sekolah ini ya barangkali ya, tetapi di lingkungan yang lain ada sebuah budaya, misalnya kalau mau coblosan, bagaimana cara memilih kandidat, bagaimana cara memilih calon yang dipilih bukan karena visi misinya, tetapi yang dipilih oleh kebanyakan orang adalah duitnya. Betul Pak Ibu. Endi sing menehi duit, endi sing ora. Masih wongnya api kaya apa sundul langit, tetapi pada waktu coblosan orang menehi duit biasanya tidak dipilih. Nah, ini disiplin positif juga. Kalau budaya positif ini belum terjadi ya susah juga Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya ini kita ini juga itu masih belum tahu itu kelihatannya fungsi dari tempat sampah. Kita belum tahu sebetulnya. Maksudnya pripun? Selalu ada tulisan di kelas atau mungkin di tempat-tempat umum selalu ada tulisan begini, buanglah sampah di tempat sampah. Padahal jenengan lagi mengertos fungsinya tempat sampah itu gue ngadai sampah. Tetapi kenapa kok ada tulisan seperti itu? Karena belum menjadi budaya positif kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Begitu pula nenggone kamar mandi. Kok kenapa ada tulisan jangan buang softtek di dalam kloset, jangan buang tisu di dalam kloset, jangan buang apapun di dalam kloset. Dan yang berikutnya ada tulisan kalau setelah pipis harap disiram. Itu kan pengetahuan dasar Bapak Ibu ya. Nek misalnya bar pipis, kuwi kudune disiram. Lah tapi kenapa nih gue kamar mandi ono tulisan seperti itu? Nah karena apa? Karena dulu-dulu mereka itu melakukan tindakan ini bukan dijadikan sebagai sebuah budaya positifnya ini. Nah ini dengan menerapkan segitiga restitusi, harapannya yang ultimate goal pada waktu nanti ketika anak-anak sudah dewasa menjadi anggota masyarakat, paling tidak hal-hal sesederhana itu tidak mereka lakukan. Buang sampah yang menggone tempat sampah. Ya nanti mungkin ada yang lebih bagus lagi membuang sampah di tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Itu juga ada kan. Nah, oke. Jadi dalam segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, pada modul 1.4 saya diminta untuk membuat sebuah video. Videonya adalah membuat sebuah skenario dengan melibatkan siswa. Andai kata siswa ini melakukan sebuah pelanggaran. Itu kemarin saya mengambil contoh ada bocah telat. Harapannya adalah bocah kuwi orang telat meneh untuk berikutnya lagi. Bisa kita memang beri hukuman, bisa supaya dia kapok tidak telat lagi, bisa kita beri konsekuensi. Tetapi kalau kita bisa beri ini segitiga restitusi, harapannya dia itu tidak telat karena kesadaran dia sendiri. Langkah-langkahnya bagaimana biasanya Bapak Ibu? Barangkali teman-teman juga sudah tahu di video YouTube banyak bergentayangan di sana, jadi bisa melihatnya sendiri. Jadi pertama kita ajak bocah untuk ngobrol, berdiskusi, begitu. Ditanya, karena kadang-kadang kalau kita memberi hukuman kan tidak menanyakan apa penyebab bocah kui telat gitu ya. Tapi sementara pada segitiga restitusi itu anak ditanyakan dulu, didudukkan dulu, ditanya. 3. Pembentukan keyakinan kelas. Ini yang ketiga. Padahal 3, 4, 5, 6 ya. Bisa ngomong. Ya keyakinan kelas. Ini. Bukan Pak aku. Hah? Kayak bukan Pak aku. Nah, ya ini wis keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Jadi ada. Saya ini juga sebelum mengikuti program guru penggerak, saya sudah membuat keyakinan kelas. Urung untuk pelatihannya, kurikulum Merdeka juga belum dapat pelatihannya, pembuatan keyakinan kelas juga belum paham. Tapi saya membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran pada waktu FPLS kemarin Bapak Ibu. Dan ternyata setelah saya mengikuti PGP
Khususnya di modul 1.4, saya menyadari ada beberapa hal yang saya masih keliru ketika merumuskan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru semua saya yakin sudah merumuskan keyakinan kelas, sehingga saya akan menggarisbawahi saja apa yang saya keliru di sini. Yang ini, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Ini yang ketika saya membuat keyakinan kelas kemarin itu keliru. Kelirunya apa? Kalimat positif itu hindari kata tidak, hindari kata jangan. Nah, sementara ketika anak merumuskan keyakinan kelas, ya, anak menuliskan kebanyakan adalah tidak gaduh di kelas. Katakan begitu. Lah, keyakinan saya tulis apa adanya, tidak gaduh di kelas. Padahal secara aturan itu tidak boleh. Karena dalam otak kita sebetulnya kata tidak itu sebenarnya tidak berpengaruh. Misalnya kita dikatakan jangan pikirkan gajah. Apakah kita kemudian tidak memikirkan gajah? Tidak, malah justru kita terangan-angan dengan gajah. Maka dengan adanya kegiatan ini, maka saya paling tidak ada satu hal yang saya sadari, bahwa kalimat-kalimat negatif begitu harus diubah dulu ke dalam kalimat-kalimat positif. Misalnya tadi, tidak boleh makan selama pelajaran. Itu kalimatnya seperti itu. Bukan berarti kita menyindir Pak Depri loh, kalau mau makan bakso ora Pak Depri ya. Bukan ya, itu maaf. Tetapi setelah itu kemudian setelah mengikuti ini, kalimatnya saya ubah jadi yang jauh lebih positif. Tidak boleh makan, jadi makan hanya waktu jam istirahat. Begitu. Meskipun esensinya sama, tetapi ketika menuliskan kalimat harus diupayakan dalam bentuk positif gitu. Dan ini yang keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jangan kita kemudian membuat sebuah keyakinan yang kita sendiri tidak yakin bisa mewujudkan itu. Gitu, nggih. Dan ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Gitu biasanya, dan saya juga mengamati dari rekan-rekan Bapak Ibu guru semua bagaimana panjenengan membuat keyakinan kelas. Saya juga mengadopsi itu, anak-anak dilibatkan, diberi sticky notes, kemudian ditempel gitu ya, untuk menghimpun semua pendapat dari teman-teman atau anggota kelasnya. Lanjut Pak. Oke, kebutuhan dasar manusia ini menurut Maslow gitu ya, ada 5, tapi ini pada guru penggerak ini kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Yang paling dasar kebutuhan kita sebagai manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang paling dasar. Maka orang-orang Jawa pernah bilang, ketika mereka disakiti oleh orang lain, itu ada 3 tahapan yang dilakukan oleh orang Jawa. Pertama adalah ngalah, yang ketiga ngaleh, dan yang kedua ngalih, maaf. Sementara yang ketiga adalah ngamuk. Jadi ketika kita disakiti orang lain, karena kebanyakan sebagai orang Jawa kita tidak suka berkonfrontasi dengan orang lain, orang sedikit gede begitu dengan orang lain. Saya jarang sekali melihat orang-orang Jawa itu kemudian nganu jotos-jotosan yang dalam menunggu. Nah orang Kambon mendem, untuk menawan. Tapi pada waktu normal itu jarang sekali. Ketika ada ucapan atau tindakan yang menyakiti hati orang-orang, biasanya mereka akan ngalah. Kok tindakan ini masih diulang-ulang berkali-kali, masih disakiti terus, orang tersebut akan ngalih, mencoba menghindari orang tersebut. Wes di konsumsi teko. Masya Allah. Yang 3 kok ngamuk, yaitu karena mereka merasa bahwa mereka perlu untuk mempertahankan dirinya. Makanya yang terakhir ketika masih diganggu lagi, itu dalam filosofi masyarakat Jawa ngamuk, wis ngalah kok ora. Lerem-lerem wonge, kemudian isih muring-muring terus, kemudian kita ngalih, kok ngalih kok isih ditutno. Yang terakhir ya wis ngamuk, karena kebutuhan kita
kita untuk mempertahankan hidup itu ada, makanya ya kuring-kuring rumah ya. Kemudian ada yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Lanjut Pak. Posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang pada program guru penggerak diharapkan suatu saat kita bisa menjadi manajer semuanya. Tetapi tidak berarti 5 posisi kontrol ini yang harus digunakan adalah selalu manajer, tidak. Tetapi bisa juga sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan lain sebagainya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. 50 menit ya. Baik. Ini tadi di awal saya sudah katakan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi kan namanya segitiga, sisinya ada 3. Maka pada segitiga restitusi, dalam melaksanakan tahapan segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, jadi biasanya itu kan kita ada bocah-bocah sing melakukan kesalahan gitu kan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita jangan lantas mengecapnya atau memberikan julukan kepadanya sebagai orang yang gagal. Biasanya pada tahapan menstabilkan identitas adalah kita ngelerem bocah supaya dia merasa dia bukan orang yang gagal. Katakan anaknya telat, katakan anaknya mencontek misalnya. Nah, kemudian dikatakan ini bukan kamu tok yang melakukan ini terlambat begitu. Bapak Ibu guru dalam satu kesempatan juga pernah. Lah nek misale kaya ngono kuwi menstabilkan identitas, nek ono kancane biasanya kan kita ayem. Bukan cuma anak-anak wong tua, juga sama seperti itu. Misalnya kok kancane wis gawe penilaian kinerja kabeh, tetapi sementara kita lihat jejere kita gitu kan, urung garap gitu kan, kita kan merasa ayem, merasa ditemani bahwa kita itu tidak sendiri gitu kan. Ini saya sedang membicarakan diri sendiri ya, bukan orang lain ya, gitu. Gitu. Kalau kita merasa ditemani, seperti seolah-olah kita punya itu kan, ada kita pendapatnya didengar. Dan anak-anak juga seperti itu. Ketika anak-anak telat, jangan kemudian kita langsung menyalahkan dia atas perbuatannya yang telat, tetapi kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang telat di sekolah kita. Bapak Ibu guru juga pernah telat. Tapi nek Bapak Ibu guru goro-goro ini, lah ini telatku goro-goro apa? Nah kalau sudah dipancing seperti itu, identitasnya stabil, kemudian tindakan yang salahnya ini divalidasi, bener kowe telat. Iya aku telat. Lah kenapa? Kemudian ditanya alasannya. Nah kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini baru bisa dilaksanakan kalau kita punya keyakinan kelas dulu. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas dulu, lah ameh. Terakhir ini mau menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati. Misalnya kita punya keyakinan kelas, siswa datang tepat waktu gitu kan. Kemudian kita mau nanya keyakinan kelas kita bagaimana? Dan orang dulu yo raiso untuk memberikan paparan dari saya selama 1 jam bahwa dalam kegiatan ini satu hal yang paling akhir tadi yang kemudian akan menjadi referensi atau menjadi pilihan kepada kita bahwa ketika ada anak yang melanggar peraturan atau melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai, jadi tidak cuma hukuman atau konsekuensi saja yang bisa kita berikan, melainkan ada opsi ketiga, yaitu segitiga restitusi. Demikian atas kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busita dari SDN Negeri Kauman. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan terhadap kegiatan diskriminasi kemarin. Setelah saya mengikuti kegiatan kemarin, saya lebih mengerti tentang bagaimana cara mendisiplinkan anak, menjadikan anak memperbaiki kesalahannya dengan berbagai kegiatan yang positif. Semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, semoga sukses dan lancar. Terima kasih atas berbagai ilmu yang telah diberikan kepada kami yang sebelumnya kami tidak tahu, kami menjadi lebih tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.